Masihkah kalian ingat sebuah film yang sangat fenomenal pada akhir tahun 90-an? Yap, The Matrix. Dalam film tersebut dikisahkan bahwa hampir semua orang di bumi ternyata menjalani kehidupan sehari-hari pada sebuah simulasi dunia di dalam sebuah komputer yang super besar. Sedangkan tubuh aslinya hanya tidur di dalam tabung yang semuanya dikuasai oleh pemerintahan mesin. Well, sangat menghayal bukan? Tidak mungkin kita hidup hanya dalam dunia komputer. Kita bisa melihat, mendengar, menyentuh, dan meraba, bahkan mencium bau busuk dari jarak jauh. Dan semuanya adalah kenyataan. Nyata karena kita mengalaminya. Apakah kenyataan itu? Semua rasa yang masuk ke dalam panca indera kita sejatinya hanyalah pekerjaan otak kita saja yang menerjemahkan sinyal listrik dan menampilkan semua perasaan kita. Kita tidak perlu melihatnya secara asli. Asal otak mengatakan bahwa kita melihat, maka kita akan melihat. Selayaknya kita melihat wanita-wanita cantik, mencium bau parfumnya, dan mengikuti alunan musik untuk berdansa dengannya di dalam mimpi. Apakah mata kita terbuka saat bermimpi? Well, tentu tidak. Tapi kita tetap bisa melihat, mendengar, dan merasakan semuanya. Ya, semuanya adalah nyata selama kita menganggap hal itu nyata. Kenyataannya ternyata hanyalah sebuah proses perambatan listrik di syaraf otak kita. Tidak kurang, tidak lebih. Kemungkinan kita berada dalam dunia simulasi semacam The Matrix ternyata ada. Dan yang mengejutkannya, kemungkinan ini sangatlah tinggi. Dimulai dengan paper ilmiah berjudul Simulation Argument yang dijurnalkan pada tahun 2003 oleh Nick Bostrom, seorang profesor filosofi dari University of Oxford. Nick Bostrom mengajukan sebuah trilema dengan premis seperti ini. Pertama, jumlah manusia yang menjadi tahap evolusi menjadi posthuman atau makhluk pasca manusia adalah mendekati 0. Kedua, jumlah peradaban makhluk pasca manusia atau posthuman yang membuat simulasi tentang nenek moyang atau manusia adalah mendekati 0. Ketiga, jumlah manusia yang menjalani kehidupan seperti kita dan merupakan hasil simulasi adalah mendekati 1. Jika pertama benar, maka tidak akan ada evolusi yang lebih tinggi dari manusia, alias kita akan punah atau kiamat sebelum menjadi makhluk posthuman. Jika nomor 2 benar, maka ada sebuah konvergensi atau mungkin maksudnya kesepakatan antar mereka yang menyebabkan para makhluk posthuman ini tidak bisa atau tidak mau membuat simulasi tentang kita. Entah itu karena mereka kurang bahan, tidak mampu, masalah etika, atau karena hal-hal lain. Jika ketiga benar, maka hampir merupakan kepastian bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah simulasi di dalam hutan lebat ketidakacuan kita menjalani hidup ini. Manusia zaman sekarang sudah tidak bisa lepas dengan teknologi, baik itu bioteknologi, nanoteknologi, teknologi digital dan informasi, dan robotika tentunya. Alkisah pada suatu hari di masa datang, manusia sudah melakukan pengembangan teknologi secara canggih di segala bidang. Kehidupan manusia pun sudah sangat tergantung dengan teknologi. Mulai dari ketergantungan akan kendaraan yang menyebabkan otot kita lebih lemah dibanding manusia sebelum revolusi industri, sampai ketergantungan kita dengan teknologi informasi hingga mengingat alamat rumah atau nomor telepon teman pun harus meminta bantuan smartphone, bahkan mengunjungi bah Google untuk menanyakannya. Karena ketergantungan dan keefisienan teknologi yang kita gunakan, manusia pun terus mengembangkan teknologi ini sehingga mesin dan teknologinya bisa berpikir secara mandiri atau kecerdasan buatan. Yang dimaksud kecerdasan buatan di sini, kita tidak bisa berpikir langsung meloncat ke seseorang Terminator yang sedang berburu keluarga Connor. Namun, bisa kita ibaratkan mesin yang membantu kita mencari makalah, misalnya lagi searching tugas di mbah Google, atau membantu kita mencari jalan ke restoran enak dengan Google Now atau dengan Siri, ataupun kecerdasan buatan lainnya di bidang-bidang yang berhubungan. Kecerdasan buatan ini pun lama-kelamaan akan semakin cerdas, dan pada akhirnya akan mendekati dan malah akan melewati level kecerdasan manusia. Pada fase inilah transhuman mulai terbentuk, yang dinamakan fase singularitas teknologi. Pada fase ini, manusia akan mencoba menggabungkan kecerdasan buatannya dengan kecerdasan buatan dalam level biologis. Bayangkan sebuah mesin nano dalam peredaran darah yang bisa mengatur kadar oksigen tubuh kita ketika berolahraga.
atau sebuah tulang dari bahan nano yang bisa sembuh dengan cepat ketika patah, atau sebuah chip di dalam otak, sehingga kita bisa browsing Google cara langsung dari pikiran kita dan bisa email-emailan alias telepati tanpa harus punya komputer dan melihat monitor. Para pakar futurologi sepakat bahwa kehidupan manusia tidak akan bisa ditebak kemana arahnya jika kita sudah mencapai fase ini. Fase ini pun akan terus berjalan sehingga kita manusia lama-kelamaan akan menjadi makhluk hidup yang lain, yang bukan manusia dan bukan pula komputer. Spesies baru yang kemungkinan akan hidup di dunia digital. Bayangkan saja mengupload otak ke internet seperti film Transcendence, meninggalkan dunia daging dan tulang. Inilah salah satu bentuk makhluk posthuman atau pasca manusia. Karena kemungkinan makhluk pasca manusia ini bisa mempunyai berbagai macam bentuk, mulai dari full digital atau hanya berupa lompatan elektron dan foton berbentuk informasi data yang melayang-layang di awan, atau alias makhluk halus, atau mungkin setengah digital seperti cyborg. Simulasi nenek moyang. Makhluk pasca manusia atau posthuman akan hidup dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dari kita, sehingga tidak terbayangkan bagaimana kehidupan mereka. Namun, jika mengasumsikan bahwa pasca manusia membentuk sifat yang mirip dengan manusia dengan adanya akal dan nafsu, maka kemungkinan mereka akan membuat simulasi tentang nenek moyangnya, entah demi sains, tugas sekolah, kalau memang ada istilah sekolah di kehidupan mereka, atau mungkin hanya sekedar iseng-iseng saja. Sebetulnya manusia sendiri pun sudah mulai membuat simulasi tentang nenek moyangnya. Contohnya adalah banyaknya program komputer artificial life seperti Alive. Kalian bisa searching di Wikipedia apa itu Alive. Alive adalah untuk menyimulasikan jalannya evolusi kehidupan. Ada kemungkinan kita adalah simulasi Alive dari makhluk pasca manusia tanpa kita menyadarinya. Bahkan ada kemungkinan kita bukanlah Alive berdasarkan evolusi kehidupan mereka. Kita mungkin hanyalah karakter-karakter video game yang iseng diciptakan dan hanya untuk hiburan semata. Sekarang kita kembali ke topik, apa gunanya informasi ini bagi kita? Tidak ada implikasi apa-apa kalau saja hidup hanyalah simulasi dan ilusi semata. Yang kerja tetaplah bekerja, yang sekolah tetap sekolah, yang YouTubean tetap YouTubean, yang ngaskus pun tetap ngaskus. Hanya kemungkinan saja beberapa kalian akan mengalami perubahan sudut pandang melihat dunia. Tetapi sebetulnya banyak hal yang bisa terjawab jika saja dunia ini adalah hanya sebuah simulasi. Antara lain adalah interpretasi Copenhagen adalah benar. Si kucing dalam kotak memang 50% hidup dan 50% mati. Kenapa? Jika kita mengasumsikan semua ini adalah sebuah simulasi game, berarti kita bisa juga mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam video game juga berlaku di dunia nyata kita. Misalkan tentang draw distance, yaitu jarak di mana mesin rendering menggambar pemandangan. Jika lebih jauh dari draw distance, maka pemandangan tidak akan digambar karena belum dirender. Ini juga berlaku ketika kucing di dalam kotak. Kita sebagai pengamat di luar kotak bisa berpendapat bahwa kucing tidak dirender di mesin karena tidak terlihat. Kedua dunia paralel memang ada. Jika kita sebut adalah simulasi, kemungkinan besar ada simulasi lain tentang kita yang melakukan hal yang berbeda dengan kehidupan yang berbeda. Dan jawaban dari Fermi Paradox, mengapa kita hanya sendirian di planet bumi, padahal alam semesta begitu luasnya, akan terjawab. Karena ini hanyalah simulasi tentang kita, manusia. Untuk apa menciptakan hal yang tidak penting seperti alien? Contohnya saja, kalau kita membuat video games tentang peri, elf, dwarves, dan naga,
tentu kita tidak usah capek-capek menciptakan karakter lain seperti orang biasa dengan jas, dasi, membawa tas kerja, dan kerjaannya hanya mengetik di Microsoft Office. Sangat tidak menarik. Dan ini menjelaskan kenapa tidak ada buah belimbing atau buah mengkudu di game Harvest Moon. Lalu, alam itu terbatas atau finite. Kalau memang kita berada di dalam simulasi, ini berarti kita berada di dalam superkomputer yang begitu besar dan canggih. Dan batasan alam adalah batasan spesifikasi komputer yang menjalankan kita semua. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dijelaskan dengan adanya hipotesis ini. Tinggal kita ubah sudut pandang kita dan gabungkan ilmu pikiran antara fisikawan dengan programmer komputer, maka jawaban akan banyak hal, bahkan hampir semua hal yang masih menjadi misteri mungkin akan terjawab. Dan ini adalah pembuktian hipotesis. Bagaimanapun juga, dunia adalah simulasi masih merupakan sebuah hipotesis yang perlu diuji agar naik ke tahap teori. Ada kemungkinan hipotesis ini tidak akan pernah beranjak dari statusnya, dan hipotesis ini bakalan gagal menjadi hal yang satu tingkat lebih ilmiah atau sebagai teori ilmiah. Namun ternyata beberapa ilmuwan dari University of Washington mengklaim mempunyai cara untuk mengetes hipotesis ini. Metode yang dilakukan ilmuwan dalam fisika kuantum salah satunya adalah lattice quantum chromodynamics, yang mana merupakan sebuah simulasi alam semesta untuk mengetes teori quantum chromodynamic. Dalam mengetes menggunakan lattice quantum chromodynamic, meskipun ilmuwan sudah menggunakan superkomputer, ternyata hanya sedikit bagian alam, hanya yang signifikan ke eksperimen saja yang bisa disimulasikan karena keterbatasan kemampuan komputer. Nah, kalau dengan perhitungan yang sama dengan lattice quantum chromodynamic, kita bisa menghitung sinar kosmosis yang menerpa bumi atau bagian dari alam semesta, serta menemukan hitungan yang sama persis dengan perhitungan lattice chromodynamics yang merupakan simulasi buatan manusia. Berarti kita sudah menemukan bahwa superkomputer yang begitu besar buatan makhluk posthuman juga mempunyai kendala keterbatasan kemampuan, dan membuktikan bahwa kita mungkin memang hidup di dalam dunia simulasi. Apakah eksperimen menghitung sinar kosmis ini sudah dilakukan? Sepertinya belum, dan kemungkinan belum dilakukan karena bukan prioritas ataupun karena keterbatasan dana. Entah sampai kapan kita harus menunggu pembuktian ini, atau nggak perlu ditungguin, toh nggak ada manfaatnya juga kan.